Baik, pemirsa kita lanjutkan perbincangan. Masih ada catatan-catatan tentunya dari para narasumber mengenai hal ini. Pak Yusuf, baik kemudian Pak Ahyar Salmi. Pak Ahyar Salmi tadi pada saat jeda kita membahas mengenai hal ini karena ini sangat menarik dari kacamata hukum pidana. Termasuk juga Pak Ahyar Salmi, apakah memang perlu semuanya satu persatu ini 132 korban dilakukan otopsi? Jikalau kemudian keluarga mengizinkan, pihak penyidik juga mengizinkan. Akan memakan waktu yang sangat lama tentunya. Iya, sangat lama memang ya. Putri, tapi kembali lagi kepada hukum pidana. Hukum pidana itu yang dicari adalah kebenaran materialnya, kebenaran substantif, kebenaran yang real, bukan formalitas saja. Nah, untuk menemukan kebenaran material itu tadi, sehingga kita nggak sampai menghukum orang yang nggak bersalah, nggak sampai membebaskan orang yang bersalah, tentu kan mungkin takes time, butuh waktu untuk itu. Nah, kalau misalnya sekiranya apakah nanti akan sampel aja. Nah, tentu kalau yang sampel tentu yang akan berkaitan kelalaiannya mengakibat apa yang beliau yang berenam ini tadi kan. Apakah hanya itu kalau ditemu, kalau nggak ketemu bagaimana? Apa dia nggak lanjut? Atau kalau mau lebih komprehensif tentu kan semuanya. Tapi apakah semua juga akan diizinkan? Ini menarik lagi nih Putri, menurut saya karena ini dapat inspirasi juga ya. Karena ini ranahnya sebenarnya memang di dalam KUHP kita udah diatur ada izin dari pihak keluarga. Tindak pidana ini sebenarnya adalah hukum publik. Ini urusan negara nih. Terutama bukan yang delik aduan, delik biasa. Itu urusan negara. Nah, kalau sampai masih tetap kita perlu pertahankankah suatu saat izin dari pihak keluarga untuk mengotopsi ini tadi? Kalau kita berpegang dengan murni terhadap ini adalah delik ranah publik, hukum publik. Ini bukan hukum perdata, hukum privat tuh tergantung pribadi. Ada juga pidana ini yang namanya jenis delik lagi nih kita banyak delik aduan. Itu tergantung kepada pihak korban. Baik. Dia mau memproses atau tidak kan. Kalau ini kan enggak nih, bukan delik aduan, tergantung ke negara. Artinya masih bisa dimungkinkankah Pak? Tidak perlu punya izin atau tidak perlu minta izin kepada pihak keluarga? Iya, ini kan sekarang udah aturannya sudah ada seperti itu. Ada nggak yang mau terobosan? Itu kan persoalan di sana kan. Nah, apakah kemana hal ini yang perlu dilakukan? Apakah penafsiran dibentuk dulu mungkin fatwa dari Mahkamah Agung atau apa untuk melangkahkan lama benar kelihatannya ya. Tentu saya secara akademis itu ingin melihat itu. Paling tidak kepada teman-teman yang tim dari KUHP ini nanti tolong juga difikirkan ini. Apa law in action ini gimana sih? Kenyataan hukum di dalam masyarakat kita gimana? Buatlah aturannya. Nah, kalau aturannya belum ada nih gimana? Ini kan jurisprudensi. Tapi kan kalau di polisi kan nggak ada jurisprudensi kan. Tentu agak kagok nanti untuk bertindak. Jangan salah bertindak nanti di pra-peradilan. Segala macam salah ini maju kena, mundur kena. Ini menarik, perlu kajian yang lebih komprehensif. Baik, Pak Ahyar nanti kita lanjutkan kembali karena juga kalau Anda kata minta izin dari pihak keluarga, banyak hal mungkin yang keluarga juga akan berat melakukannya, termasuk juga faktor agama, kepercayaan dan sebagainya. Bagaimana mengatasinya? Nanti Pak Ahyar akan berikan pandangan, tapi sebelum itu saya juga akan ajak Anda untuk bisa mendengarkan pendapat dari salah seorang Aremania. Apakah setuju dengan permintaan dari Ketua Panpel Arema ini untuk bisa melakukan otopsi terhadap korban? Saya sudah terhubung dengan salah satu Aremania yaitu Mas Zulham Mubarok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Zulham. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Putri Viola. Baik, Mas Zulham sudah mendengar keinginan dari Pak Abdul Haris ini untuk bisa melakukan otopsi? Siap, kami mendengar dengan jelas dan sangat bersepakat dengan statement dari Panpel Arema Bapak Abdul Haris. Baik, apa yang membuat Mas Zulham dan juga rekan-rekan Aremania lainnya sepakat setuju dengan keinginan Pak Abdul Haris ini, Mas? Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa terkait penanganan perkara kematian 132 Aremania dan Aremanita ini, kami melihat progres penanganan perkara di lapangan itu mungkin kurang maksimal. Salah satunya sejak hari pertama di kejadian sampai dengan hari ini, misalnya upaya terkait dengan pendataan korban. Teman-teman yang selama ini berwenang di dalam pendataan postmortem, baik dari kepolisian maupun unsur formal penegak hukum, ini sepertinya ada sedikit keengganan gitu untuk kemudian mendata secara real kematian. Ini indikasi bahwa
kalau data kematian saja mereka kemudian tidak optimal, apalagi bicara soal otopsi, ini ada apa? Nah, ini pertanyaan kami para Aremania. Baik, mungkin saya potong sebentar di situ. Menurut Mas Zulham dan Aremania, siapa yang kurang maksimal, siapa yang enggan, bahkan enggan untuk mendapatkan data kematian? Pihak kepolisian kah? Bisa dibilang begitu. Tetapi kami memahami lah, ini kan kejadian luar biasa. Tetapi mohon agar sikap-sikap yang profesional tetap dijalankan. Bahwa penanganannya ini perlu dioptimalkan, itu menjadi catatan yang cukup penting bagi Aremania saat ini. Saat ini seperti diketahui masih ada sekitar 2 atau 3 orang yang kondisinya kritis. Kemarin korban pertama lagi meninggal 2 di rumah sakit di luar setelah kejadian baru meninggal. Dan ini gunung es karena fakta di lapangan. Saya kebetulan di koordinator tim postmortem, saya yang mendata seluruh data kematian. Saya cek cross check recheck. Dan kami temukan bahwa masih ada potensi banyak orang yang belum melaporkan kejadian ini kepada kami. Jadi mereka langsung dibawa pulang, terus kemudian tidak mau untuk kemudian melaporkan karena ada faktor budaya, faktor agama, dan lain-lain. Maka memang agak rumit untuk kemudian mendorong para korban ini untuk kemudian bersiap secara psikis untuk diperiksa secara detail. Tapi ya kami mohon lah, artinya kan mereka punya mekanisme yang lebih teknis lah terkait pengungkapan perkara. Dan saya yakin mereka bisa sebenarnya. Baik, Mas Zulham, singkat mungkin saya ingin kembali mengkonfirmasi keterangan yang terakhir tadi dari Mas Zulham. Aremania setuju, rekan-rekan semua supporter Arema setuju. Tapi apakah pernah mengkomunikasikan ini kepada pihak keluarga? Sudah sempat disinggung tadi. Dan apakah pihak keluarga ini cenderung untuk setuju jika kemudian anggota keluarganya sudah menjadi korban jiwa di otopsi, Mas Zulham? Begini Mbak, ini kan pendekatan formal harusnya. Ada mekanisme penegakan hukum di sana. Kemudian beban ini kok menjadi beban kami para Aremania kan menjadi tidak lazim, tidak logis juga kan. Otopsi sama CCTV ini 2 hal yang sudah masuk ranah pengungkapan perkara. Betul. Titik-titiknya sudah jelas itu. Betul. Harusnya tapi kemudian, dilakukan. tapi kemudian maksudnya ketika kabar ini tersiar, apakah Mas Zulham mendengar pendapat dari pihak keluarga? Apakah memang sudah ada yang mengungkapkan bahwa ada yang setuju mungkin atau ada yang menolak mengenai hal ini mungkin? Beberapa yang kami upayakan memang terus terang menolak karena kondisi masih bertabung dan budaya dan lain-lain. Tetapi kalau pendekatannya hukum kan berbeda Mbak, dengan pendekatan Aremania. Betul. Kami kan kurus saja pendekatannya. Tapi kalau sudah berbicara pendekatan hukum ada surat tugas di sana. Saya yakin bisa lah. Masa pengungkapan perkara begini jadi rumit kan enggak sebenarnya. Baik, kami ingin sekali memang mengetahui bagaimana suara Aremania ataupun juga dengan para keluarga korban jiwa ini, apakah sejalan dengan keinginan dari Pak Abdul Haris ini. Kemudian juga nanti karena suara dari ataupun juga pendapat, keinginan dari para pihak keluarga korban ini juga akan menjadi penentu nanti. Bersanding juga dengan keputusan dari pihak penyidik, Mas Zulham. Apakah memang perlu dilakukan otopsi atau tidak. Mas Zulham, terima kasih sudah memberikan pendapat yang sangat singkat ini. Tapi juga ini menjadi masukan. Termasuk kita sudah bersama Kompolnas. Nanti pihak Kompolnas juga akan memberikan pendapat, Mas Zulham. Karena sepertinya ada masukan kurang profesional, kurang maksimal, kurang optimal penanganan hingga saat ini. Semoga ini bisa menjadi masukan yang berarti dan juga meningkatkan proses penyidikan. Terima kasih, Mas Zulham, atas pendapatnya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu, Mas Zulham. Baik, Pak Yusuf, ada satu masukan ataupun juga satu penilaian dari Aremania tadi Pak, bahwa ternyata selama ini menurut Aremania, sekali lagi mungkin bisa ditegaskan, menurut Aremania melihat apa yang sudah terjadi di lapangan, yang sudah berkembang saat ini, ternyata masih belum optimal, masih belum maksimal prosesnya ini Pak. Mas Zulham ini merupakan salah satu unsur Aremania berdasarkan laporan tim yang telah berkunjung awal di Malang, yang telah bertemu juga dengan Kompolnas. Ada beberapa hal yang sudah dicatat Kompolnas dan sudah disampaikan kepada pihak Polri. Nah, terkait dengan apa yang dimaksud Mas Zulham tadi sebagai Aremania, kami melihat itu perspektifnya penegakan hukum. Artinya tentu dilakukan otopsi atau tidak, maka perspektifnya adalah penegakan hukum. Kepentingannya penegakan hukum, kepentingannya penyidik, maka kalau itu sudah jelas sementara ini yang diatur di dalam KUHP ya itu sementara ya 134 tidak ada terobosan, belum ada terobosan hukum lain bahwa itu harus persetujuan korban. Nah, dan ini tentu keperluan untuk pembuktian. Nah, tentu itu selaras sebenarnya apa yang dimaksud oleh Mas Zulham kalau itu dilakukan otopsi atau tidak, kepentingannya penegakan hukum. Nah, dalam hal ini tentu kepentingannya sekali lagi adalah pada kepentingan penyidikan. Yang kedua,
terkait dengan kurang cepat, kurang profesional. Sementara kami pantau, kami Kompolnas terus berada di Surabaya di Jawa Timur memantau langsung. Kami melihat penyidik terus bekerja melakukan pemeriksaan pada hari ini tersangka. Begitu juga sejak awal terkait dengan penanganan korban sendiri sebenarnya dari pihak Polri terus bekerja melakukan yang satu tindakan-tindakan empatik dan simpatik untuk keluarga korban. Nah, terkait jumlah sampai hari ini kan memang korban 132 yang tercatat. Nah, pihak Polri sendiri terus melakukan pendataan. Nah, pendataan ini dilakukan verifikasi secara cermat sehingga yang paling utama pendataan verifikasi dilakukan itu jangan sampai ada double nama, double identitas. Ini identitasnya dipastikan, alamatnya dipastikan, tidak double. Itu yang kami lihat sementara ini, Mbak Putri. Namun demikian kami terus memantau kinerja di dalam pendataan ini. Tapi mereka kami lihat sungguh-sungguh melakukan pendataan ini karena ada verifikasi. Baik, Pak Yusuf, terima kasih sudah memberikan pandangannya, kemudian juga sudah memberikan tadi bagaimana hasil kinerja selama ini dari pihak kepolisian dalam mengawal kasus ini. Terima kasih sekali lagi, Pak Yusuf. Selamat malam, Pak. Baik. Selamat malam Mbak Putri, Pak Ahyar, selamat malam, salam sehat. Selamat malam. Pak Ahyar, penutup singkat saja. Kita sudah mendengarkan ada keluarga yang menolak untuk jika kemudian dilakukan otopsi. Singkat saja, sepertinya faktor kepercayaan agama ini menjadi salah satu hal yang mendasari mereka. Salah satunya selain berkabung, ini menjadi faktor yang terbesar. Upaya hal lain mengenai hal ini, Pak, menyiasati hal ini. Singkat saja mungkin, Pak. Perlu juga diminta fatwa kepada Majelis Ulama MUI kalau mereka yang Muslim ya. Apakah memang mutlak tidak boleh dilakukan otopsi ini tadi? Kalau sekiranya dipertimbangkan tentu menurut saya secara hukum dunia yang saya tahu, segi manfaat dan mudaratnya. Kalau manfaatnya lebih banyak, tentu kan yang mudarat yang kita tinggalkan. Tapi itu bukan kompetensi saya. Betul. Itu adalah Majelis Ulama untuk akan mengeluarkan fatwanya nanti. Tapi yang selama ini kan orang melakukan juga. Sudah ada otopsi dijalankan kan. Tidak ada juga Majelis Ulama mengatakan itu dilarang. Kan nggak ada. Tinggal ini kan persoalan persetujuan keluarga atau tidak. Nah itu yang saya katakan tadi. Ini kan sebenarnya ranah hukum publik. Apalagi ini bukan delik aduan. Itu adalah otoritas negara yang ada di situ. Tapi aturan kita meminta juga persetujuan kepada keluarga. Nah ini yang perlu dievaluasi untuk KUHP yang akan datang. Baik, Pak Ahyar, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih sudah memberikan pandangan mengenai hal ini. Hal yang menarik kita akan terus tunggu. Apa kata penyidik, kemudian juga bagaimana tanggapan pihak keluarga. Akankah kemudian hal baru di hukum Indonesia ini bisa terjadi, Pak? Tersangka meminta otopsi dan dikabulkan. Pak Ahyar, terima kasih sekali lagi kehadirannya.